Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Cecilia Jariah Nur. Saya dari kelas 2024B, mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu fungsi-fungsi serta prinsip-prinsip dasar dalam kurikulum. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kurikulum. Jadi, kurikulum merupakan suatu rencana pembelajaran atau program pendidikan yang dirancang dan disusun secara sistematis untuk mencapai suatu pendidikan tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan seperti apa fungsi-fungsi dalam kurikulum. Fungsi-fungsi kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam terciptanya suatu proses pendidikan di Indonesia. Fungsi-fungsi kurikulum terdiri dari berbagai aspek. Yang pertama, sebagai pengarah. Fungsi pengarah memiliki peran yang sangat penting dalam kurikulum, yang dimana memberikan arah dan tujuan dalam proses pendidikan. Tujuan pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum menjadi landasan bagi seluruh proses pembelajaran. Fungsi-fungsi ini mencakup yang pertama, menyajikan visi dan misi, yang kedua, menentukan tujuan pendidikan, dan yang ketiga, mengarahkan proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi normatif. Fungsi normatif memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan standar kompetensi pencapaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Kurikulum menentukan apa yang diharapkan peserta didik ketahui, pahami, dan kuasai setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, fungsi implementatif. Fungsi implementatif memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan kegiatan pembelajaran yang terjadi di kelas maupun di lingkungan belajar lainnya. Kurikulum memberikan pedoman bagi pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran, pemilihan metode pengajaran, serta pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Baik, dengan adanya fungsi-fungsi dari kurikulum tersebut, kurikulum menjadi alat yang efektif dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam proses pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Yang kedua, konsistensi. Kurikulum harus konsisten dengan tujuan dan nilai-nilai pendidikan. Yang ketiga, koherensi. Kurikulum harus koheren dan terintegrasi dengan baik antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Yang keempat, fleksibilitas. Kurikulum harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang kelima, kualitas. Kurikulum harus memiliki kualitas yang tinggi yang dapat meningkatkan kemampuan siswa. Yang keenam, akuntabilitas. Kurikulum harus dipertanggungjawabkan dan dievaluasi secara teratur. Baik, yang ketujuh, partisipasi. Kurikulum harus melibatkan partisipasi aktif dari guru, siswa, dan masyarakat. Baik, selanjutnya beberapa strategi yang akan saya lakukan ketika saya menjadi seorang guru nanti. Yang pertama, saya akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berbasis kurikulum, baik itu kurikulum merdeka secara diferensiatif. Dan yang kedua, saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa dengan diagnostik asesmen. Dan yang ketiga, saya melakukan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang keempat, saya akan menyusun kegiatan pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual. Dan yang kelima, saya akan melakukan refleksi bersama siswa di akhir pembelajaran. Baik, berikutnya beberapa contoh konkret penerapan kurikulum dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Contohnya, pada mata pelajaran IPA di kelas 5 SD, materinya itu tentang sifat dan perubahan wujud benda. Dan metode pembelajaran yang digunakan itu metode pembelajaran berbasis masalah.
Selanjutnya, saya sebagai calon guru, saya akan menayangkan video tentang lilin yang meleleh, dan saya akan meminta siswa untuk mengidentifikasi perubahan wujud benda tersebut. Dan yang kedua, setelah saya menayangkan video tentang lilin yang meleleh, saya akan membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok dan meminta mereka untuk merancang percobaan menggunakan es batu, air panas, dan lilin. Yang ketiga, siswa akan melakukan pengamatan dan mencatat proses perubahan wujud benda tersebut. Dan yang keempat, setelah siswa melakukan pengamatan, siswa diminta untuk melakukan presentasi hasil pengamatan mereka di depan kelas. Yang terakhir, saya sebagai calon guru akan memandu refleksi bersama tentang apa yang telah dipelajari dan akan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.